Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah peramalan hama. Dan di sini kelompok kami mengambil judul tentang teknik budidaya tanaman selada yang bertempat di Desa Cikidang, Lembang. Selamat menyaksikan teman-teman. Cikidat bibit anu diangge ku Bapak teh sareng varietas naon dina selada teh Mas? Selada Bogor, umumnya disebut di kampung namina selada alisan. Terus kami mulai di penyemayan gitu Pak sampai ke muncul daun sejati teh berapa hari gitu Pak? Pengawitannya Mei 2 dinten dibuka, terus 10 sampai 15 dinten kabungun, terus 10 dinten namanya ke tanam pindah tanam 10 dinten teh kami 10 sampai 15 kali ya. Kami di umur sakitu tos masuk ke etos apa namanya mulai penyemprotan pestisida tuh Pak? Atau dina ibukan kene dina penyemayan 2 kali nyemprot paling 2 kali nyemprot. Kami dosisnya di penyemayan eta benten sarangan terus dosis anu umur 20 hari ke atas gitu. Dosis sesuai aya dina eta anjuran tina dosisna gitu. Kami saja diambil gitu naon yogianana gitu. Da upami kangge pemindahan ke pindah tanam gitu. Umur sabaraha ta Pak? 15 dintenan. 15 dinten. Ada teh dauda tos opat gitu. Ayo opat. Terus upami tos di tina lahan biasana ini menu sering gitu nya di lahan teh si tanaman eta teh kaserang hama naon wae gitu Bang. Untuk dina hama teh nya aya hama bulbul, aya disebut bereng gitu. Aya lodo. Hama teh gitu. Jadi cara ngendalikeunna Pak? Cara ngendalikeunnya tergantung situasinya hamana naon hamana gitu. Kayak pestisida naon gitu. Jadi tergantung hamanya. Tergantung hamana. Komiti mulai pemindahan tanam sampai ke panen biasanya Bapak penyemprotan pestisida sabaraha lami gitu Pak yang kana yang bumi dosis mah kedah nama dalam 5 dinten kedah nama saya nama mencegah gitu, tapi tergantung di lapangan tugasina naon prioritasna gitu naon hamana terus namanya itu kayaknya di kebun itu setidaknya 2 kali nyemprot. 2 kali nyemprot pindah tanam ke usia 50 dinten sampai 2 hari. Selain itu Pak, selain penyemprotan ngangge pestisida kimia, biasanya Bapak sok pernah ngangge ieu teh Pak, pestisida nabati gitu Pak, organik. Jarang ngangge lagi nya sebenarnya organik. Untuk final itu ada ribet gitu, kami organik campur sareng kimia pasti aya nu kalah serasa biasa. Terus kami kumpukan Pak pas pindah tanam sampai ke panen teh sabaraha kumpukan Pak biasanya nu sok diambil ku Bapak gitu ya Bapak itu kan sekali kena namanya 3 kali 4 kali lah saya maksimal namanya pupukna ngangge naon Pak? KNO merah mitos agung ngangge KNO putih Ngaplikasikeun teh pas tanaman atas agen gitu? Ya 10 hari Umur 10 hari atas tanam 10 hari atas tanam ya namanya dipasieun KNO sesuai dosis dan aya dina eta. Kami kanggo cirina Pak, ciri anu tos misalnya tos 45 hari tapi kan rada prok mah dengan rada tias gitu Pak. Kami lembek kene tos 45 hari atau tos 55 hari, tos 90 hari biasa tuh dipanen gitu Pak. Lebat di pasaran. Lebat kirang dina ieu buatna gitu kami apa kami ibu keneh mah. kudu tos prok
Dari selada mah tergantung kebutuhan, kadang-kadang sampai ya nggak mampu ya terus diramel tergantung kebutuhannya penganggean order nah gitu. Kadang-kadang aya nu ngangge nu memberi bikin ngolah kene, kadang-kadang aya anu yang kolot gitu. Untuk kami tegaduhan terus kolot mah kadang-kadang ngolah kene terus damel. Boga. Ya. Kami ya Pak, ciri si tanaman terserang sama teh kumaha Pak bisa si tanaman itu jadi kuning kan? Ciri-ciri si Aya tanaman jadi kuning, aya anu janten busuk lembek, batang apa? Daunnya. daunna batangna ya. Dikarenakan naon teh biasa gitu. Ya ya nubu kuneng kayak disebutna lalernya. Laler itu di dia mah. Ya. Itu loncat sebetulnya deh. Kami pakai ya pestisida atau selami tapi pestisida rata-rata berartinya Pak pakai pestisida ya kimia. Rata-ratanya di dia pada tujuh pengganti ada tahan. Sebelum proses penyemaian benih selada crop ini dilakukan proses perendaman di dalam air hangat selama 1 jam. Sesudah proses perendaman, benih disebar merata pada media penyemaian dengan media berupa campuran pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Setelah itu persemaian ditutup dengan menggunakan terpal kurang lebih 2-3 hari sampai benih tersebut pecah kecambah. Setelah itu bibit tersebut didiamkan kurang lebih 7-8 hari sampai bibit tersebut keluar daun sejati, baru bisa dilakukan pemindahan ke dalam bun-bunan. Selanjutnya ada penyiapan lahan. Di sini pengolahan lahan untuk menanam selada cukup sederhana. Yang pertama, bersihkan lahan dari gulma. Gemburkan lahan dengan cara mencangkul atau membajak. Lalu buat bedengan ukuran lebar sekitar 100 cm dan tingginya 30 cm, lalu panjangnya menyesuaikan lahan yang tersedia. Setelah itu, untuk pupuk dasarnya, taburkan pupuk kandang secukupnya sampai merata. Lalu tutup bedengan dengan mulsa. Saat pemasangan mulsa, sebaiknya ukuran mulsa harus lebih lebar dibandingkan dengan bedengannya, supaya bedengan tertutup rapat. Lalu dilakukan pemasukan agar mulsanya tetap menempel pada bedengan tersebut. Selanjutnya melakukan pelubangan pada mulsa menggunakan alat pelubang mulsa dengan kedalaman sekitar 5 cm. Lalu jarak antar lubang satu dan lubang yang lainnya kisaran 50 cm antara pinggir ke pinggir, sedangkan jarak lubang pinggir ke tengah kisaran 25 cm. Setelah itu, lubangi tanah menggunakan alat pelubang tanah, kemudian lahan siap untuk ditanami. Proses selanjutnya yaitu pemindahan bibit ke lahan. Pemindahan bibit ini dapat dilakukan jika bibit sudah siap untuk ditanam. Pemindahan bibit ini dapat dilakukan pada pagi hari. Pemindahan bibit selada crop harus sangat berhati-hati karena batang dan daunnya masih mudah rapuh. Selanjutnya, tanamlah bibit selada crop ini pada lubang yang sudah disiapkan dan usahakan posisi bibit selada crop harus tegak dan lurus. Setelah pemindahan bibit ke lahan, langsung dilakukan proses penyiraman agar tanaman yang baru dipindahkan tidak layu, stres, ataupun mati. Penyiraman ini dapat dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Tetapi, jika ada turunnya hujan, proses penyiraman ini tidak perlu untuk dilakukan karena tanaman selada crop sudah mendapatkan air untuk proses pertumbuhannya. Pada umur 1 bulan, tanaman selada crop ini terserang oleh hama, dan hama yang menyerang tanaman selada crop ini yaitu hama goreng, siput, dan lalat. Gejala yang ditimbulkan pada tanaman selada crop yaitu adanya bercak putih pada bagian daun, serta di bagian daunnya mengalami kerusakan yang dapat dilihat langsung di dalam video ini. Sebelumnya, tanaman ini sudah dilakukan penyemprotan yang pertama untuk mengendalikan hama tersebut. Dan ini adalah penyemprotan yang kedua pada umur 35 hari setelah tanam, supaya tanaman tersebut hasilnya maksimal dan tidak mengalami kegagalan saat panen. Setelah itu, pada proses pemanenan ini, jika selada sudah mencapai usia 50 hari setelah tanam, dan apabila selada ini sudah mengkrop atau sudah keras saat dipegang, maka artinya selada crop tersebut sudah siap dipanen.
terakhir, rekomendasi dari kelompok kami dalam pencegahan organisme pengganggu tanaman yang menyerang tanaman saladah crop ini bisa dilakukan dengan pengendalian secara preventif, yaitu dengan upaya memodifikasi lingkungan, memperhatikan jarak tanam, pemilihan varietas yang unggul, dan pengaturan sistem tanam yang bertujuan untuk memutuskan atau mengurangi siklus hidup hama dan penyakit di suatu wilayah atau area lahan tertentu.